Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang hari ini saya dapat menyapa saudara kembali. Doa dan harapan saya, semua dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar keimanan kita semakin berakar kuat dan menghasilkan pertumbuhan, sehingga dalam melakukan titah Tuhan tidak mengalami kendala. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu. Biarlah hari ini Engkau hiasi seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, agar firman Tuhan yang disampaikan membawa kami terus semakin intim dengan Engkau dan membuat iman percaya kami semakin kuat, sehingga dapat mengarahkan keimanan kami untuk semakin bergairah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kendala menjadi utusan. Terdapat dalam kitab Yohanes 13 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada para muridnya, agar apa yang dilakukan olehnya untuk diikuti dan itu dijadikan sebagai teladan. Bahkan bukan hanya sebagai teladan saja, tetapi Tuhan Yesus juga telah memberikan lebih dari itu. Sekarang kita juga telah mengetahui bahwa kita telah diberi otoritas untuk berkuasa dan memerintah. Tetapi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh banyak anak Tuhan adalah tidak mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Kita telah diangkat menjadi anak-anaknya dalam Yohanes 1 ayat 12. Dan kalau kita adalah anak, maka dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Tercatat dalam Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Tetapi anehnya, banyak anak yang tidak mengetahui bahwa bapaknya adalah raja, sehingga tidak mengetahui identitas, kemampuan, dan otoritas dari bapaknya tersebut. Seperti inilah yang diinginkan oleh iblis. Karena dulu sebelum Yesus menebus kita adalah orang-orang yang diturunkan dari takhta, dikalahkan, dipatahkan semangatnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Tuhan Yesus seperti anak terhilang yang tinggal di kandang babi, di mana mata rohaninya buta, tidak melihat kekayaan Bapa yang menjadi miliknya, bahkan juga tidak mau menggapai dan memintanya. Kekasih Kristus, bila kita membaca Alkitab dengan teliti dan merenungkan tentang musuh terbesar sekarang bagi orang-orang percaya, bukan iblis atau dosa, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan keduanya ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus pun telah memberikan kuasa kepada kita sebagai orang percaya. Tercatat dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Berarti kuasa juga bukan menjadi penghalang atau masalah bagi kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus tidak mengirimkan kuasa untuk mengatasi masalah kita. Karena kuasa tersebut Tuhan sudah berikan dan kita hanya menggunakan kuasa tersebut. Musuh terbesar kita sekarang adalah ketidaktahuan atau kebebalan kita. Tercatat dalam Efesus 5 ayat 15. Karena dengan kebebalan atau kebodohan, seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 17, yang tidak kita ketahui secara perlahan dapat membunuh kita atau menyingkirkan kita dari kehidupan yang mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Untuk mengatasi kebebalan atau kebodohan adalah dengan pengetahuan akan kebenaran, maka Bapa mengutus anaknya yang menjadi firman untuk kita. Melalui firman-Nya, kita disingkapkan tentang hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa dan kerajaan-Nya. Bahkan kita juga dibukakan tentang kekuasaan yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita dikuduskan oleh darah-Nya. Maksud dari dikuduskan sama dengan dikhususkan untuk digunakan secara khusus dengan suatu maksud yang istimewa. Kita sebagai orang-orang kudus dikuduskan dan dipisahkan untuk kehendak istimewa Tuhan yang akan menerima kerajaan dan masuk di dalamnya, di mana Tuhan menjadikan kita sebagai utusan-utusan besar atau duta-duta besar yang dapat membawa orang lain masuk dalam kerajaan tersebut.
Sekarang kalau Bapa sudah mengembalikan kuasa pada kita melalui Yesus, apa yang menjadi kendala untuk menjadi utusannya? Maka yang menjadi prioritas Tuhan bukan membangun agama, tetapi membangun kerajaan dan kebenarannya. Dan itu sebagai tugas utama kita, di mana kita sudah diberi kekuasaan. Oleh sebab itu, janganlah kita mau dibodohi atau dibuat bebal, tetapi hendaklah kita terus diisi dengan firman Tuhan agar tidak mudah dibodohi atau diombang-ambingkan ajaran yang menyesatkan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Semakin mengerti akan kebenaran-Mu dan semakin kami dibawa lebih berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kami mampu menghadapi kendala-kendala yang kami hadapi dalam mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan mencerminkan Engkau dalam pribadi kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan terima kasih melalui renungan ini. Engkau telah mengingatkan bahwa penghalang terbesar kami bukanlah iblis dan dosa, tetapi ketidaktahuan dari diri pribadi kami. Maka dari itu, Roh Kudus, tuntun dan bawa hati serta pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Amin. Terima kasih kekasih Kristus yang begitu setia sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati kekasih maupun keluarga. Saya berharap renungan ini pun dapat menjadi alat untuk mengembangkan kerajaan surga melalui saudara yang akan membagikan kepada teman-teman atau saudara seiman yang lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.